dalam surga yang sama dengan tidak mengurangi derajat masing-masing. Dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 21. Intinya kalau kita ini semasa hidup diikuti mak ayah kita sholat, mak ayah kita dulu sholat, kita ikut sholat, kemudian mak ayah kita puasa, kita ikut puasa, mak ayah kita berinfak, berzakat, kita ikut berinfak, berzakat, insya Allah kita akan dikumpulkan. Mak ayah kita berhaji, berumrah, kita ikut haji, umrah. Kemudian mak ayah kita misalnya bersilaturahim dengan baik, insya Allah kita akan dikumpulkan. Dalam kaitan ini kami ingin menyampaikan tentang salah satu guru daripada Salawat 40 ini yang bernama Aminah atau Komanda Haji Mahmud bin Muhammad Syafi'i. Kalau saya lihat kitab Masyihat ini Fatihahnya banyak, Fatihah guru-gurunya. Tapi sebenarnya yang sangat yang jelas itu Usman Al-Kapang, Haji Abdul Ghani Mahmud, Muhammad Ali Arif, kemudian Mahmud Syafi'i, Yunus Muhan, kemudian selanjutnya berkembang dan murid-murid ke bawahnya. Saya akan sedikit menyampaikan Ustadz Syekhina Aminah Haji Mahmud Syafi'i. Ini harus kita kenal juga. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu memfatihahkan nama guru kita ini, tapi belum tahu siapa beliau. Beliau ini karier tertingginya adalah menjadi pengurus LPTQ, ya, menjadi pengurus LPTQ, Dewan Hakim di LPTQ. Jadi keponakan yang mengikuti jam beliau itu baru saya nih. Jadi pengurus LPTQ, tapi bukan di bidang hakim, Dewan Hakim. Saya di bidang KTQ. Kalau beliau dulu di bidang Al-Quran, Dewan Hakim Al-Quran. Kalau saya ini di bidang KTQ, karya tulis ilmiah Al-Quran. Nah, itu saya berkecimpung di situ. Kemudian Dewan Hakim Al-Quran itu menunjukkan bahwasanya beliau Haji Mahmud Syafi'i itu adalah fasih dalam ilmu Al-Quran, tajwid dan tilawahnya, hafidnya, suaranya merdu. Saya nemu orangnya. Saya sempat mendapatkan nasihat-nasihat beliau dan saya sempat belajar dengan beliau, belajar nahwu saraf. Ya, di tahun 77, 78, 79 saya sempat belajar dengan beliau. Ya, 1-2 kajian ilmu pengetahuan terutama nahwu saraf. Nah, Bapak Ibu sekalian, Kiai atau Mahmud Syafi'i ini punya kehebatan lain. Ilmunya adalah ilmu hisab. Ilmu hisab itu adalah ilmu falak, menghitung-hitung misalnya kapan bulan Ramadan, kapan mulainya puasa, kapan hari raya. Itu beliau belajar ilmu hisab seperti itu. Beliau belajar dengan Kiai Jabir Nino. Dan juga ada keahlian lainnya. Ilmu fikihnya adalah ilmu faraid. Ilmu faraid itu ilmu yang membagi warisan. Harta warisan, kalau suami meninggalkan istri, meninggalkan anak, nanti hartanya berapa. Seperti saya misalnya meninggal istri meninggalkan harta, saya dapat berapa, anak saya dapat berapa. Rupanya kalau istri meninggal tuh misalnya suami banyak dapatnya, ya kan? Sehingga bisa cepat kawin lagi. Itu faraid. Ilmu beliau adalah ilmu faraid. Ada lagi ilmu beliau lainnya, faraid, munakahat. Beliau itu terakhir jabatan di kampung namanya pemulu nikah. Nah, inilah sebelumnya Kiai Muhammad Syafi'i itu juga orang seperti kita, kejemakal mau taib, kepala pakal. Nah, begitu beliau dijadikan oleh masyarakat atau diangkat derajatnya oleh Allah jadi penghulu, kepala pakalnya, pulang tukangnya diserahkan kepada Kiai Muhammad Yunus Muhan. Gitu dia.
Orang tua saya itu sepupu dia, murid dia. Gitu. Saya tuh diajak belajar oleh orang tua saya bersama Kiai Haji Mahmud Syafi'i. Nah kemudian setelah beliau naik ke Hulu, kepala pakal diserahkan kepada Yunus Nuhan, karena Yunus Nuhan itu anak buah pakal yang juga disayangi dia. Nah, kemudian orang tua saya Yunus Nuhan itu paling segarnya dengan Mahmud Syafi'i. Jadi kalau ingat saya, emak saya kayak kecil-kecil tuh bertengkar berdebat, ya, bertengkar berdebat. Dulu orang tua saya Yunus Nuhan tuh pemain band ya, alat-alat bandnya banyak. Jadi emak saya tuh risau, ayah tuh main, emak saya bapak tuh main orkes. Ya waktu itu namanya orkesnya Sinar Tembolo apa tuh? Sebelum main makan dulu atau Sinar Kapuas. Ya. Nah, berdebat orang tua saya, jadi emak saya ngomongnya gini dia. Udah, sekarang juga kita pergi ke rumah Bang Cik. Bang Cik itu Pak Ustadz Haji Mahmud, Pak Cik Mahmud. Begitu dengar Ustadz Haji Mahmud tuh orang tua saya itu terdiam, terduduk, tak berani bergerak, langsung keluh, ya tidak berani berdebat lagi, langsung diam. Itulah kewibawaan Maharisma Mahmud Syafi'i di hadapan orang tua saya, guru orang tua saya. Nah, alhamdulillah Ustadz Marhum ini di tahun 2013 ya menginisiasi terbentuknya selawat dan dilanjutkan 2023, 2024 2 klub selawat dibentuknya. Ini menunjukkan beliau ingin mengikuti jejak ayah beliau Haji Mahmud Syafi'i. Insyaallah upaya-upaya kita mengikuti jejak kedua orang tua kita nanti kita akan dikumpulkan di surga bersama beliau. Amin amin ya rabbal amin. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang Kiai Haji Mahmud Syafi'i ini ya, karena saya hafal guru-guru selawat saya, termasuk Kiai Haji Abdul Mahmud itu saya ketemu sempat cium tangannya 2 kali dan sempat kami berbaiat dalam akhirat di rumah beliau. Nah, jadi banyak guru-guru yang saya hafal termasuk M. Ali Arif dan sebagainya. Insya Allah kami dalam kesempatan ini ya menyampaikan rasa bangga kami, rasa hormat kami pada Majelis Al-Masyihat ini yang istilahnya Masyihat ini jelasnya adalah ingin meneruskan pelajaran 140 ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, selawat 40 ini dulu terkurung dalam salawat, dalam kitab salawat Dalailul Khairat. Ya, dalam surat itu dimasukkan kitab macam-macam syair, macam-macam doa, termasuklah 140 diselipkan di dalam Dalailul Khairat, sehingga kitab salat 40 ini tidak muncul auranya, tidak berkembang, ditutup oleh salawat Dalailul Khairat. 2011, 2012 kami berdebat di Miftahur Rahmah itu. Saya bilang dipisahkan buku di banyak yang terlalu fanatik, takut nanti durhaka sama guru. Akhirnya tak jalan dengan diskusi, saya keluarkan dengan surat instruksi pisahkan buku itu dengan surat yayasan itu. Mereka akhirnya dengan terpaksa memisah buku 140 dari salawat Dalailul Khairat, dan launchingnya kita lakukan di Keraton. Begitu di Keraton itu kita cetak buku lebih kurang 200 disebarkan dari Keraton 2013 bulan Oktober, Pasport Kota Pontianak. Selawat 40 ini kemudian menjadi viral. Marhumi pun pengen ngubah lagunya, tidak boleh sama Pak Saprul. Kalau kau nak buat kelompok lagu baru, kau buat kelompok baru, maka dia buatlah Ashabul Maimanah. Ashabul Maimanah itu lahir atas ide daripada Ustadz Marhumi akibat pertengkarannya dengan Pak Saprul. Tapi tak apa-apa, bagus. Nah, rupanya Ashabul Maimanah ide beliau berkembang juga salawat 40 yang diamalkan di sana. Beliau buka lagi Al-Masyihat 140 lagi. Dan ternyata di Miftahur Rahmah itu kelompoknya hampir 40 mengembangkan 140 ya. Kemudian IKD pun
Sudah sampai ke Kalimantan Barat, sampai ke Kuching, ngembangkan 140. Sampai ke Malaysia, sampai ke Kuala Lumpur. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketua, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, saya juga sampaikan buku 140 itu. Nah ini artinya makin banyak kelompok-kelompok salawat 40 ini berkembang di mana-mana. Ya insya Allah itu tandanya buku ini menuntut agar dia disebarkan kemana-mana saja. Tidak ada persoalan mau berapa jumlah jamaah yang buka, dan jangan malu-malu. Misalnya di sini ada pernah berguru dengan kita di Arunia, ya mau ikut di mana saja tidak masalah. Mau ikut di Ashabul Maina boleh, mau ikut di Al-Masyad boleh, yang dibaca tetap selawat. Ini supaya jelas itu. Dan insya Allah kita akan terus menelusuri daerah Kalimantan Barat untuk menyumbangkan 140 ini, bahkan seluruh Indonesia akan kita sebarkan 140. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kenapa kita perlu mengembangkan salawat ini? Ada satu ayat lagi yang rencanakan kami bacakan, insyaallah. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlullahi yu'ti man yasha'u dzul fadlil 'adzim. Kata Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran, barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, ya, salah satu bentuk ketaatan itu adalah sholat 5 waktu, puasa, dan kita berselawat ini adalah bentuk ketaatan. Karena selawat itu perintah Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah ya. Jadi kalau kita berselawat itu berarti kita mentaati Allah. Maka kata Allah, barang siapa yang taat pada Allah, wa may yuti'illah wa rasulahu, dan taat pada Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amta 'alaihim. Maka kelak begitu dia meninggal akan dikumpulkan faulaika ma'alladzina an'amta 'alaihim bersama orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Dari siapa mereka? Minan nabiyyin. Maka orang yang taat pada Allah dan Rasulnya akan dikumpulkan di surganya nanti bersama para nabi. Nabi Muhammad kita akan dikumpulkan di sana bersama Nabi. Amin ya Rabbal alamin. Wasiddiqin, dan orang-orang siddiq. Siapa orang siddiq itu? Seperti Abu Bakar. Wasyuhada, dan para pejuang seperti Hamzah, pada orang yang mati syahid. Wasyuhada wassalihin, orang saleh. Kita akan dikumpulkan juga bersama guru-guru kita. Orang-orang saleh itu termasuk para ulama, guru kita yang ada dalam salawat ini. Misalnya Mahmud Syafi'i, Yunus Muhan, Abdul Hadi Mahmud, Ali Usman Al-Katakam. Nanti kita akan dikumpulkan bersama mereka. Amin ya Rabbal alamin. Makanya jangan berhenti untuk berselawat, ajak terus orang untuk berselawat. Istri, suami yang belum berselawat kita ajak berselawat. Anak-anak yang belum berselawat kita upayakan berselawat. InsyaAllah pakai lagu apapun yang penting berselawat. Jangan dicampur gendang ya, tidak boleh. Kita kalau berselawat 40 ini tidak ada petunjuk dari guru kita pakai gendang. Kalau yang lain pakai gendang, kita tidak pakai gendang. Jangan diubah pakai gendang ya. Kalau lagunya mau ubah 10 lagu tidak masalah. Jadi Ustaz Syairi bin Syukur Muhan janganlah nambah gendang kalau nanti. Tidak boleh Pak ya. Tidak usah pakai gendang, pakai gini ya gitu. Ya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirnya pada Sahibul Faid Bu Rosnawati. Ya. Bapak Irmansyah, saya lupa apa tadi. Mudah-mudahan rumah yang telah menyediakan orang untuk berselawat ini, mudah-mudahan mimpi ketemu Rasulullah. Amin. Karena pada saat kita berselawat ini, Rasulullah menerima selawat kita, mendengar selawat kita, dan beliau menjawab. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Allah juga menjawab selawat kita pada Rasulullah ini. Satu kali kita berselawat, Allah menjawab kita 10 kali. Kalau hari Jumat kita berselawat 40, langsung dijawab oleh Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Rumah yang menyediakan
fasilitas listrik, lampunya, kemudian makan minumnya, berselawat untuk orang yang berselawat, insya Allah rumah itu akan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang hadir, yang mudah jalannya untuk pergi ke selawat dan mudah untuk jalan menuju ke majelis ilmu akan Amin ya Allah, dimudahkan kabul. untuk masuk ke surganya Allah. Demikian bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.